begitu saya selesai sekolah doktor di Boston, saya pulang, saya gabung dengan sebagai pemret majalah Prisma, yaitu majalah kaum intelektual Indonesia pada waktu itu, sangat populer, yang diterbitkan oleh LP3S. Ancer-ancer saya nyari 1 tahun di situ. Kemudian saya diajak gabung ke CPAS, yaitu think tank kerjasama antara Harvard, Universitas, dan Departemen Keuangan. Kita melakukan banyak hal, monitoring soal pembangunan, termasuk yang paling penting itu melakukan reformasi dari Bank Rakyat Indonesia unit desa. Dulu itu ada sampai 3.600 unit desa di seluruh Indonesia, zaman Orba, yang tugasnya hanya mendistribusikan kredit BIMAS untuk padi. Nah, BIMAS dianggap berhasil, program BIMASnya dihapuskan. Pemerintah pada waktu itu juga memikirkan untuk menutup 3.600 unit desa ini. Kami dari CPAS usulkan jangan, ya kan, lebih bagus gunakan ini kesempatan untuk melakukan perbaikan dan reformasi Bank BRI unit desa. Kita ciptakan produk kredit, namanya kredit umum pedesaan yang sangat populer sekali. Kemudian kita ciptakan program Simpedes, simpanan pedesaan, yang membuat BRI unit desa sangat bagus dan menguntungkan, dianggap sebagai bank pedesaan yang paling bagus di seluruh dunia pada waktu itu. Karena aset BRI di unit desa hanya 10%, tapi sumbangan keuntungan terhadap BRI itu hampir sepertiganya. Itulah kenapa Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh ke Indonesia. Dia belajar tentang BRI unit desa dan programnya. Pulang ke Bangladesh, dia bikin Grameen Bank, yaitu bank yang khusus memberikan pinjaman kepada yang nggak punya tanah. Model bisnisnya dia ambil dari BRI unit desa. Grameen Bank menjadi sangat populer di Bangladesh, ditiru di banyak negara lain di dunia, dan Profesor Yunus pada waktu itu memenangkan hadiah Nobel dalam bidang kemanusiaan. Itulah yang saya kerjakan. Di luar itu saya membantu, dibujukin saya sama satu ketua walhi, Zulkarnain, untuk melakukan studi tentang deforestasi dan kerugian ekonomis dari deforestasi. Jadi kita adakan studi yang pertama kali di Indonesia waktu itu. Kita gunakan teknik bagaimana mengukur rente ekonomi yang merupakan kerugian negara dari eksploitasi dan deforestasi hutan. Saya ingat pada waktu itu beberapa asisten saya, satu itu tokoh Papua, kepala suku, ya, yang kemudian
jadi orang berpengaruh lah di Papua dan sebagainya. Dan studi itu sendiri gempar, jadi cover story di banyak majalah koran di Indonesia, Tempo dan lain-lain, dan jadi bahan utama referensi dari laporan Bank Dunia tentang sektor kehutanan Indonesia tahun, kalau nggak salah sih tahun 2000-an ya. Nah setelah itu saya dan kawan-kawan putuskan untuk mendirikan Econet, think tank. Nah biasanya kalau di luar negeri di think tank atau tangki pikir itu banyak banget di berbagai bidang. Di Indonesia nyaris nggak ada pada waktu itu think tank yang fokus tentang ekonomi Indonesia. Ada think tank lain seperti CSIS, kebanyakan mereka fokus dalam politik luar negeri, ASEAN, ada lagi yang lain-lain. Tapi think tank yang betul-betul fokus dalam bidang ekonomi pada waktu itu, awal tahun 90, cuman kita lah. Dan kita menerbitkan satu namanya Economic Outlook, yaitu laporan dan forecast sekitar 100 halaman lebih tentang tahun-tahun berikutnya di Indonesia. Dan kebanyakan ramalannya itu benar, tepat, sehingga dijadikan referensi oleh bank-bank, lembaga keuangan, dan sektor industri untuk jadi referensi dan bahan untuk membuat rencana tahunan mereka. Kemudian kita juga menerbitkan Econet Public Policy Review, yaitu subsidi kita tentang berbagai studi di dalam bidang kebijakan publik dan ekonomi. Dan laporan-laporan dari Econet Public Policy Review biasanya setiap bulan nyaris jadi cover story di berbagai penerbitan di Indonesia. Dan pada waktu itu sangat berpengaruh karena nyaris kita tidak ada saingan think tank yang betul-betul fokus menguasai data ekonomi, bikin simulasi dan perkiraan di berbagai sektor. Itu terjadi karena saya waktu itu salah satu pimpinan mahasiswa di ITB tahun 97. Kebetulan tahun sebelumnya saya menang kompetisi menulis sehingga dapat beasiswa untuk belajar di Sofia Daigaku di Tokyo selama 3 bulan dan keliling Jepang. Jadi saya waktu itu kaget sekali, kok negara yang sumber daya alamnya nyaris tidak ada, kok bisa sih rakyatnya makmur, kok bisa petaninya juga makmur. Jadi saya betul-betul kaget. Tapi di lain pihak saya juga nggak ngerti Indonesia karena saya kan besar di Bogor, kuliah di ITB di Bandung. Akhirnya saya putusin setelah pulang dari Jepang untuk keliling daerah-daerah miskin di pantai utara Jawa sampai Bali Utara sama Lombok bersama almarhum teman saya Irzadi Miron. Kita terus berdialog, refleksi, kok Indonesia miskin amat gitu loh. Saya ingat waktu itu kita naik truk, berhenti di Tegal, spontan aja kita ke pantai, ikut sama satu nelayan sama anaknya untuk sore itu berangkat ke Bagan.
Bagan itu kayak rumah tengah laut buat nangkap ikan. Kita bantu nelayan itu ngangkat bagannya. Selain lumayan berat, dingin banget karena angin, dan ternyata sampai pagi dapatnya ikannya paling cuma dua ember kecil. Tapi anak laki-laki yang ikut sama bapaknya ke Bagan itu, namanya Sugriwa. Dia memberikan inspirasi buat saya dan teman saya Adi, karena dia harusnya udah bisa sekolah sampai SMP, tapi dia nggak pernah sekolah SD maupun SMP, karena nelayan itu kan miskin sekali. Orang tuanya nggak bisa bayar uang sekolah. Tapi keinginan Sugriwa untuk sekolah itu besar sekali. Yang kedua, anaknya juga cerdas. Dialah yang menjadi inspirasi kita setelah perjalanan itu untuk fokus di dalam bidang pendidikan. Setelah kita pelajari, ternyata ada 8 juta anak umur SD yang nggak bisa sekolah karena orang tuanya nggak mampu bayar. Nah, saya karena pernah belajar di Jepang, saya sadar betul bahwa Jepang itu bisa maju karena Kaisar Meiji melakukan restorasi Meiji tahun 1800-an itu. Dia mewajibkan semua anak Jepang harus wajib sekolah SD, wajib belajar 6 tahun. Jadi rata-rata orang Jepang itu pasti bisa baca tulis. Dan itulah salah satu kenapa Jepang kemudian menonjol di Asia. Jadi kami putuskan waktu itu untuk memperjuangkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Supaya 8 juta anak SD ini, umur SD bisa sekolah, tanggung oleh negara. Kita namanya Gerakan Anti Kebodohan, kita lakukan studi-studi, kita lakukan demonstrasi, supaya neken pemerintah waktu itu untuk menggolkan undang-undang wajib belajar. Nah, saya minta tolong sama W.S. Serendra untuk membantu memperjuangkan ide ini. Dan sutradara terkenal waktu itu, Sumanjaya, lulusan Rusia. Akhirnya dia bikinlah film Yang Muda Yang Bercinta. Bintang filmnya Rendra dan Yati Octavia, di mana dijelaskan cerita percintaan di kampus dengan latar belakang gerakan mahasiswa untuk membantu memperjuangkan wajib belajar ini. Jadi kita waktu itu mengkombinasikan gerakan itu tidak hanya dengan studi-studi, tapi dengan gerakan budaya. Rendra bikin puisi sangat terkenal sekali, yang dibacakan di kampus ITB. Judulnya itu apa ya Gus ya? Sebatang Lisong. Nah, 3 tahun kemudian pemerintah mengambil alih ide ini, menggolkan undang-undang wajib belajar 6 tahun. Sehingga 8 juta anak bisa sekolah gitu. Tapi poinnya ternyata bisa dari luar sistem memperjuangkan sesuatu. Ya, kita kan mahasiswa aja, tapi karena kita sistematis, konsisten, ternyata bisa maksain pemerintah untuk bikin undang-undang wajib belajar.